Amnesia spiritual. Investigasi mendalam, eksistensi jiwa, dan dialog primordial. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 172. Bab 1. Lubang hitam eksistensial. Menguak rasa sepi misterius manusia modern di tengah gemerlapnya kesuksesan duniawi. Bab 1, bagian 1. Sunyi di tengah riuh. Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam yang sunyi ketika seluruh dunia sedang tertidur lelap? Di saat itu, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sebuah kehampaan yang dingin menyelinap masuk ke dalam dada Anda. Padahal, hidup Anda sedang baik-baik saja. Rekening Anda penuh, pekerjaan Anda mapan, dan orang-orang di sekitar mengagumi pencapaian Anda. Namun, mengapa ada rasa sepi yang begitu purba di sana? Sebuah lubang hitam eksistensial yang seolah-olah tidak bisa disembuhkan oleh seluruh kesuksesan material yang ada di bumi ini. Mengapa jiwa manusia begitu ringkih dan seringkali merasa asing di rumahnya sendiri? Dalam sains psikologi, kondisi ini sering didiagnosis sebagai existential dread, ketakutan akan ketiadaan makna. Namun, mari kita letakkan nalar kita pada dimensi yang lebih tinggi. Kehampaan ini bukanlah sebuah penyakit mental yang harus Anda takuti. Kehampaan ini adalah sebentuk alarm, sebuah sinyal rindu dari dalam batin Anda yang mencoba mengetuk dinding kesadaran fana Anda untuk mengingat kembali sesuatu yang teramat penting. Bab 1, bagian 2. Analogi gawai tanpa sinyal. Mari kita buat sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah gawai super canggih keluaran terbaru. Harganya ratusan juta rupiah, fisiknya berlapis emas, dan prosesornya adalah yang tercepat di bumi. Namun, gawai itu diletakkan di tengah gurun pasir yang terisolasi, di mana tidak ada satupun bar sinyal yang bisa ditangkapnya. Gawai itu tetap menyala. Ia masih bisa menjalankan aplikasi offline, menampilkan warna-warna indah di layarnya, dan memproses data dengan cepat. Tetapi ia terputus dari jaringan internet global. Ia terisolasi dari server asalnya. Secara fisik ia tampak sempurna dan fungsional. Namun, esensi utama dari penciptaannya telah hilang. Ia hampa. Seperti itulah kondisi batin kita saat ini. Tubuh fisik kita, harta kita, dan jabatan kita adalah casing gawai yang mewah. Namun jiwa kita dirancang untuk terhubung dengan server utama di atas arsy. Ia tidak akan pernah merasa tenang jika terus dipaksa beroperasi secara offline tanpa menyambungkan frekuensinya dengan Sang Pencipta. Untuk memahami dari mana asal kabel sinyal itu, kita harus menembus ruang dan waktu kembali ke detik-detik sebelum kita dilahirkan. Bab 2. Perjanjian primordial. Mundur, melintasi dimensi sebelum materi tercipta, menuju detik-detik sakral sumpah setia seluruh ruh manusia. Bab 2, bagian 1. Detik-detik dialog Alastu. Pejamkan mata fisik Anda sejenak. Tarik kesadaran Anda jauh mundur ke belakang. Melampaui tahun kelahiran Anda, melampaui sejarah peradaban manusia, bahkan melampaui proses penciptaan bumi dan galaksi Bima Sakti. Kita sampai pada sebuah dimensi murni, tanpa ruang, tanpa materi, dan tanpa waktu fana. Sebuah dimensi yang disebut oleh para sufi sebagai alam al-arwah, negeri asal seluruh jiwa. Di sana, miliaran jiwa manusia dikumpulkan dalam wujud cahaya murni, kesadaran kesaksian. Tidak ada status sosial di sana, tidak ada tubuh biologis dari tanah. Kita semua setara. Lalu, gema agung dari Sang Halik memecah keheningan semesta. Sebuah pertanyaan dilontarkan langsung kepada setiap partikel kesadaran kita. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mendengar suara yang merupakan sumber dari segala keindahan itu, seluruh jiwa kita tidak ragu sedikit pun. Kita menjawab dengan kepasrahan mutlak yang sangat indah. Bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Inilah kontrak primordial kita. Sebuah komitmen eksistensial yang terpatri di dasar jati diri kita yang paling murni. Bab 2, bagian 2. Teologi cetak biru jiwa. Peristiwa dahsyat ini diabadikan dengan sangat presisi dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini menegaskan sebuah fakta teologis yang luar biasa, bahwa mengenal Allah bukanlah hasil akhir dari membaca ratusan buku teologi atau perdebatan filsafat logika yang rumit. Mengenalnya adalah blueprint bawaan, default setting dari jiwa Anda. Setiap bayi yang lahir ke bumi ini, di dalam sistem memorinya yang paling dalam, sebenarnya sudah menyimpan rekaman suara agung dialog Alastu tersebut. Kita pernah melihatnya tanpa hijab materi.
kita pernah merasakan kehangatan kasih sayangnya secara langsung, tanpa perantara udara dan sel biologis. Itulah sebabnya, seburuk apapun dosa seseorang, atau sejauh apapun seorang ateis mencoba menyangkal keberadaan Tuhan menggunakan logikanya, batin terdalam mereka tetap merindukan kebenaran. Kerinduan itu adalah sisa-sisa gaung dari jawaban bala syahidna yang pernah mereka ucapkan miliaran tahun yang lalu. Namun, jika kita pernah bersaksi dengan begitu lantang di alam ruh, mengapa kita bisa lupa ketika sampai di bumi? Mengapa amnesia spiritual ini terjadi? Bab 3. Amnesia kosmis dan hijab dunia. Menyingkap bagaimana transisi biologis rahim dan bisingnya dunia modern menutup rapat ingatan purba kita. Bab 3, Bagian 1. Neurobiologi kelahiran. Saat ditiupkan ke dalam rahim ibu pada hari ke-120, ruh yang tadinya tak berbatas ruang, kini harus dipenjara di dalam wadah biologis yang sempit. Ia dibungkus oleh daging, dialiri darah fana, dan dihubungkan dengan otak biologis yang baru saja dibentuk. Ketika Anda lahir ke bumi, seluruh sistem memori sadar Anda seolah-olah ditekan oleh tombol format ulang. Otak bayi yang baru lahir belum memiliki kapasitas sinapsis saraf untuk menyimpan memori abstrak non-materi sekelas alam ruh. Secara biologis, ingatan sadar Anda tentang peristiwa misak itu dikunci rapat di area bawah sadar yang paling dalam, jauh di balik struktur prefrontal cortex Anda. Kita menyebut fenomena ini sebagai amnesia kosmis. Sebuah tirai pelupa dipasang agar teater ujian kehidupan di bumi bisa berjalan dengan adil. Anda diturunkan ke bumi tanpa ingatan visual yang jelas tentang surga atau wajah Sang Pencipta. Namun, Anda dibekali sebuah kompas sensorik berupa fitrah di dalam dada. Tugas Anda di bumi bukanlah mempelajari hal baru tentang Tuhan, melainkan mengingat kembali apa yang sebenarnya sudah Anda ketahui. Bab 3, Bagian 2, Kabut kebisingan modern. Namun, dunia modern hari ini dirancang secara sengaja untuk memperparah amnesia spiritual kita. Setiap hari, kita dikepung oleh algoritma kebisingan digital yang tak kenal ampun. Notifikasi media sosial yang menuntut perhatian kita, ledakan hormon dopamin instan dari kesenangan semu, dan ilusi bahwa raga biologis ini akan abadi hidup di bumi. Kita menjadi terlalu sibuk mempercantik topeng-topeng tanah kita, mulai dari jabatan, status sosial, hingga tumpukan angka di rekening bank. Semua kebisingan materi ini perlahan-lahan mengendap, menjadi noda hitam tebal di atas cermin hati Anda. Di dalam tradisi spiritual, noda inilah yang disebut sebagai hijab. Sebuah tirai penutup yang membuat basirah atau mata batin Anda buta total. Anda bisa melihat struktur atom melalui mikroskop, namun Anda gagal merasakan kehadiran pencipta atom tersebut. Harta, pangkat, dan bahkan keluarga yang Anda kejar secara berlebihan, tanpa disadari telah bergeser menjadi berhala-berhala modern. Mereka menutup ingatan Anda dari tujuan asli kepulangan Anda. Bab 4. Rekoneksi dan jalan pulang. Mengaktifkan kembali antena mata batin untuk menyembuhkan amnesia spiritual dan menyelaraskan detak kehidupan. Bab 4 Bagian 1. Praktik sunyi, khalwah. Lalu, bagaimana cara kita menyembuhkan amnesia spiritual ini? Bagaimana cara kita menembus hijab tebal materi dan menyambungkan kembali kabel sinal batin kita dengan Sang Pemilik Jiwa? Langkah pertamanya adalah dengan berani mematikan kebisingan luar, menjeda diri dari drama duniawi yang tak pernah usai. Para ulama terdahulu mengajarkan sebuah metode bernama khalwah, menyendiri di dalam keheningan yang disengaja. Secara neurosains, ketika Anda berada di ruang sunyi tanpa stimulasi gawai, gelombang otak Anda akan turun dari gelombang beta yang stres menuju gelombang alfa dan theta yang sangat dalam. Di dalam keheningan itulah, kabut dopaminergik Anda perlahan-lahan mereda. Cermin hati Anda yang tadinya tertutup debu informasi yang tak berguna, mulai dibersihkan. Hanya di dalam keheningan, suara lirik dari fitrah Anda bisa terdengar kembali. Di saat itulah Anda menyadari bahwa kekosongan jiwa yang Anda rasakan selama ini sebenarnya adalah rasa rindu yang mendalam untuk kembali bersujud dengan kesadaran murni seorang hamba. Bab 4 Bagian 2. Harmoni dan kepulangan jiwa. Ketika Anda mengintegrasikan keheningan itu dengan zikir yang tulus, sebuah keajaiban biologis terjadi. Kalimat-kalimat suci yang diucapkan oleh lidah Anda akan menggetarkan urat leher Anda, mengirimkan sinyal resonansi elektromagnetik langsung ke jantung Anda. Jantung Anda pun masuk ke dalam kondisi koherensi.
sebuah ritme biologis yang sangat harmonis. Di titik harmoni inilah, basira, atau mata batin Anda, akan aktif secara penuh. Anda tidak lagi mencari Tuhan di langit yang jauh, atau di balik misteri galaksi Bima Sakti. Anda menyadari kebenaran janjinya, bahwa Dia hadir lebih dekat, daripada urat leher Anda sendiri. Setiap detak jantung adalah undangannya untuk berkomunikasi. Setiap tarikan napas adalah bukti pemeliharaannya yang hangat dan intim. Ketika mata Anda terpejam untuk selamanya nanti, Anda tidak akan merasa takut. Sebab kematian bagi jiwa yang sadar, bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan, momen kepulangan yang indah, untuk bertemu kembali dengan Sang Penitip, yang selama ini kita rindukan. Sadarlah akan perjanjian kosmis Anda, dan temukan jalan pulang Anda, hari ini.